Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam, Bu Titin. Ya, gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa sekali nih, Bu. Banyak kegiatan, banyak sekali tugas, dan ya, seperti ini, Bu. Iya, banyak tugas ya akhir-akhir ini berarti ya. Eee, Terlihat sih dari wajahnya Bu Ririn, lesu, capek itu terlihat sekali dari sorotan matanya yang biasanya juga cerah, ceria seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Ririn, eee, kesibukannya apa saja sih yang bikin Bu Ririn tuh merasa lelah, letih begitu? Jadi luar biasa sekali nih, Bu. Jadi, akhir-akhir ini tuh, kebetulan saya mengampu di kelas 6 ya, Bu ya. Jadi, menurut saya tuh, tugas dan tanggung jawab sebagai wali kelas 6 itu kan nanti arahnya ke hasil outputnya ya, Bu ya. Jadi di akhir tahun, akhir jenjang itu di kelas 6 itu menjadi tumpuan, menjadi gambaran secara garis besar suatu satuan pendidikan. Di situ saya merasa masih kurang, merasa sedih sekali karena saya mempunyai sedikit permasalahan, Ibu. Jadi di kelas saya itu ada seorang murid yang bisa dikatakan murid itu mempunyai bisa dikatakan berkebutuhan khusus. Jadi untuk usia kelas 6 Ibu. Jadi eh dia itu belum bisa membaca lancar, terus masih sering tidak masuk sekolah. Terus ketika diberikan tugas sama saya selaku wali kelas 6 itu dia banyak sekali tugas yang tidak dikerjakan. Jadi dengan berbagai alasan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu membuat saya tuh semacam beban pikiran dan merasa sedih juga kenapa seperti itu gitu Bu. Jadi luar biasa agak capek juga Bu itu Bu Hmm. Titin. Oh, begitu ya. Oke. Berarti kondisi apa sih yang sebenarnya yang diinginkan oleh Bu Ririn saat ini? Jadi kalau dari kasus yang saya alami Bu, sebenarnya sesuai dengan tuntutan sekarang ya Bu ya, guru itu sebenarnya nggak boleh menuntut secara akademis saja, harus nilai 10 sebenarnya tidak seperti itu sih Bu. Cuma setidaknya anak itu bisa, bukan saya bermaksud menyamakan dengan teman yang lain nggak, tapi untuk usia kelas 6 itu harusnya kan dia sudah lancar membaca ya Bu ya. Jadi pengennya tuh ya anak untuk kelas usia kelas 6 itu kan sudah bisa lancar membaca dan dia sudah mempunyai kesadaran diri untuk oh saya ini punya tugas, saya ini punya tanggung jawab yang harus saya selesaikan, yang nanti ujung-ujungnya kan saya bisa lancar ketika mengerjakan ujian. Materi-materi yang sudah diberikan oleh guru saya itu aku harus bisa menghandle, aku harus bisa dengan sadar diri, aku belajar dengan mandiri. Harapannya seperti itu, Bu. Kondisi yang eh, ingin saya terapkan ke anak ini. Kebetulan anaknya bernama Ari ya, Bu, ya itu. Laki-laki itu seperti itu kondisinya gitu. Harapan saya seperti itu. Hmm, oke. Dengan kondisi yang ada, solusi yang telah Bu Ririn lakukan itu seperti apa? Jadi sebenarnya kemarin tuh saya sudah melakukan 3 cara ya, Bu. Dari yang pertama pasti di satuan pendidikan itu pasti semuanya ada eh, atasan yang memang segala sesuatu kebijakan itu harus kita lewat atasan ya Bu. Jadi kemarin saya berkolaborasi dengan atasan saya itu bagaimana untuk mengatasi seorang anak yang notabene berkebutuhan khusus tadi Bu. Jadi bagaimana nanti saya bersikap. Kebetulan kemarin atasan saya itu juga berpengalaman sangat baik. Beberapa tahun akhir ini juga pernah menjadi wali kelas 6, jadi mungkin kita bisa share pengalaman gitu Bu. Jadi apa yang sudah beliau lakukan di tahun-tahun sebelumnya selaku wali kelas 6 itu diberikan kepada saya Bu. Yang kedua,
selain dengan atasan, kemarin saya juga sempat untuk memanggil wali murid dari anak yang bernama Ari tadi untuk saya bisa sharing bersama-sama. Utamanya saya kemarin ini Bu, apa namanya, menanyakan kenapa ketika anak itu di sekolah, kenapa seperti ini, seperti itu. Terus yang ketiga juga langsung ke anak didiknya, jadi langsung ke anak didiknya. Ketika itu ya tidak seperti apa Bu, suasana yang tegang. Jadi saya benar-benar membangun suasana seperti layaknya entah kakak, teman sejawat maupun wali kelasnya itu. Jadi saya benar-benar merangkul anak itu gimana caranya supaya dia bisa curhat ke saya. Kenapa toh? Kok semangat belajarnya kurang? Kenapa toh kok bisa sampai seperti itu? Sudah di puncak, ibaratnya di puncak ya Bu ya. Di kelas 6 itu kan sudah di akhir ujung jenjang sekolah gitu. Kenapa masih kondisinya masih sama dengan, mohon maaf, bisa dikatakan kemampuannya masih hampir sama di kelas rendah seperti itu, Bu. Jadi ya anaknya sempat sempat apa ya, Bu? Sempat jujur. Pripun nggih, Bu. Jadi saya tuh di rumah seperti ini. Jadi Bapak Ibu itu sibuk dan lain sebagainya begitu, Bu. Kemarin sempat curhat ke saya seperti itu. Jadi sempat jujur sama saya selaku wali kelasnya. Ada kata yang saya garis bawahi, jadi Bapak Ibu sibuk seperti itu. Seperti itu Bu Titin. Oke. Dari solusi yang telah Bu Ririn lakukan yang saya pahami nih ya, itu berarti apa benar belum sesuai dengan tujuan yang Bu Ririn inginkan ya? Iya, masih Hmm, sangat kurang menurut saya Bu itu. iya iya. Jadi Eee, oke. Menurut Bu Ririn hambatan apa sih yang dialami Bu Ririn? eh, jadi ketika anak itu bersekolah menurut saya ya Bu. Jadi dari jawaban anak tadi, jadi ketika anak itu masuk ke sebuah sekolah, tanggung jawab itu kan tidak hanya sepenuhnya dari pihak sekolah, tetapi harus ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua ya Bu. Tapi kan kemarin waktu saya sempat sharing dengan orang tua, seakan-akan orang tua itu hanya borong Bu, ini anak saya nanti di sekolah di sini. Jadi seakan-akan menyerahkan sepenuhnya anaknya kepada pihak sekolah. Padahal kalau kita mau maaf, kalau kita logika ya Bu, secara waktu itu kan dari waktu itu lebih banyak anak itu di rumah ya Bu ya, di rumah dan di masyarakat. Kalau di sekolah itu paling hanya 7 sampai 8 jam. Nah, ketika kita memberikan umpan yang positif di sekolah, belum tentu anak itu akan mengulangi lagi membiasakan diri di rumah dan itu juga harus ada kerjasama antara orang tua dan wali kelas selaku guru di sekolah. Dan menurut saya hambatannya itu Bu. Jadi antara pihak sekolah dan orang tua itu eh, tidak kompak. Artinya tidak kompak ketika guru menginginkan anak yang seperti ini. Ayo kita dorong, kita beri semangat. Tapi ternyata ketika di rumah anak itu benar-benar, mohon maaf mungkin orang tua masih sangat cuek seperti itu Bu, sama anak itu gitu. Jadi itu yang hambatan menurut saya paling besar Bu yang saya hadapi ketika eh, anak yang bernama Mas Sari tadi mengalami kesulitan-kesulitan belajar. Seperti itu Bu Titin. Baik baik Bu Ririn. Oke. Untuk kondisi sekarang kalau dibuat skala ya Bu ya, itu saat ini itu berada di skala berapa? Kemudian Bu Ririn ingin menargetkannya di kemudian hari itu skalanya berapa Bu? Jadi mungkin kalau sekarang ya Bu, menurut saya tuh masih berada di level 5 ya Bu. Jadi masih mungkin tengah-tengah antara ngambang antara ya rendah dan tinggi itu. Tapi harapan saya ya inginnya paling nggak kita lah di skala 7 sampai 8 gitu, Bu. Harapan saya setidaknya anak ini tadi bisa mengikuti seperti teman-teman. Bukan maksud saya untuk memaksakan harus jadi seperti ini, tidak. Tapi ambang batas standarnya, paling nggak saya menginginkan anak itu, oh bisa membaca, oh semangat belajarnya seperti ini, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Harapannya seperti itu, Bu Titin. Oke, baik baik. Oke.
Menurut Bu Ririn, untuk mencapai skala 7 yang diinginkan itu rencana tindak lanjutnya seperti apa, Bu? Eh, yang pertama kali saya ini pasti ini Bu, mungkin akan menyusun program khususnya mungkin memang anak itu perlu pendampingan khusus. Jadi selain program yang akan saya lakukan itu saya juga harus menyusun, membuat buku skala prioritas dan pengamatan khususnya untuk anak itu. Jadi mungkin nanti di akhir sesi atau mungkin akhir pembelajaran saya bisa tahu peningkatan yang signifikan dari anak itu. Apakah anak itu di akhir tahun menunjukkan peningkatan yang drastis atau peningkatan yang seperti apa saat dia mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas saya. Seperti itu, Bu Titin. Oke oke. Baik, rencana yang luar biasa. Eee, oke nih, kalau boleh tahu, rencananya Iya, yang luar biasa itu akan dilaksanakan mulai kapan, Ibu? mungkin dalam minggu Iya. ini, itu kan programnya, utamanya saya masih menyusun programnya Ibu ya. Nanti akan Oke. saya lakukan mungkin minggu depan, karena kebetulan minggu depan juga akan tahun ajaran baru. Dan mungkin setiap minggu ada sedikit tambahan di rencana tadi, Bu. Setiap minggu mungkin saya juga akan mengadakan ini, Bu. Semacam refleksi, khususnya untuk yang tadi ya, kasus untuk anak itu mungkin aku akan adakan semacam, bukan bimbingan secara private, buatan sih, Bu. Cuma, ya kita sharing-sharing mungkin bagaimana minggu ini dan lain sebagainya. Dari situ, dari wawancara, teknik wawancara yang akan saya lakukan tadi, saya juga bisa menentukan langkah selanjutnya nanti yang akan saya harus lakukan untuk menindaklanjuti dari permasalahan tadi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu Titin. Mmm, oke, luar biasa. Rencana yang luar biasa, Bu Ririn ya. Eee, Makasih, Bu. saya penasaran ini, mau menunggu minggu depan kabarnya bagaimana, Ya. perkembangan dari tindak lanjut Bu Ririn. Nggak sabar sebenarnya, tapi ya kita tunggu minggu depan. Dan ternyata waktu kita untuk sharing-sharing sudah habis, Bu Ririn. Iya. Begitu, jadi ya tetap semangat begitu. Terima kasih banyak ya Bu Ya. Ririn. Sama-sama, Bu. Saya juga terima kasih sekali. Akhirnya saya bisa mengungkapkan apa yang menjadi beban saya beberapa akhir minggu ini, Bu. Bisa Oh ya, lega, syukur. bisa plong gitu. Ya, Iya, syukur alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu Ririn ya. siap. Oke. Siap, Bu. Siap. Oke, Terima sehat kasih. selalu. Terima kasih Bu Ririn. Amin. Assalamualaikum. Sami-sami, Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.